Marshall melihat waktu dan berkata, "Bu, sudah terlambat malam ini. Kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Aku akan pergi dengan Marco untuk menemani ayah. Dan ketika Anda sudah cukup istirahat, saya akan berbicara dengan Anda dan semua orang tentang pil permajaan besok." Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Ibu tidak lelah sama sekali. Jika Gemma tidak pergi, aku bisa berbicara dengannya sepanjang malam. Sekarang dia kembali ke New York, hatiku kosong, jadi aku tidak ingin tidur." Dia melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, "Jangan terburu-buru untuk beristirahat malam ini. Anggap saja itu sebagai pertemuan keluarga dan mari kita mengobrol dengan baik." Melihat wanita tua itu berkata begitu, mereka semua secara alami setuju untuk melakukannya. Dan sekelompok orang mengepung wanita tua itu dan kembali ke ruang tamu. Setelah duduk, Marshall menceritakan seluruh proses perjalanannya sebelumnya ke Aurous Hill secara rinci. Ketika semua orang mendengar penjelasannya tentang efek ajaib dari pil permajaan pada penawar itu, mereka semua tercengang. Marco berkata dengan kagum, "Kakak, saya pikir desas-desus ini pasti sangat dibesar-besarkan. Tapi menurutmu, rumor di luar tidak berlebihan sama sekali. Barang ini benar-benar dapat memutar kembali waktu?" "Ya." Marshall menghela nafas, "Sayang sekali saya hanya melihat efek seperempat dari pil permajaan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat kinerja magis seperti apa yang dimiliki oleh seluruh pil permajaan setelah meminumnya." Marco segera berkata, "Ini sederhana. Aku akan meminta seseorang untuk langsung menyelidiki orang yang mendapatkan pil permajaan besok. Dan lihat seberapa banyak dia telah berubah sebelum dan sesudah. Saya pikir karena dia mampu membeli pil permajaan. Dia harus punya tim medis sendiri, semua rekam medis dan kondisi kesehatannya. Harus ada informasi yang sangat detail. Dan orang seperti ini pasti memiliki masalah kesehatan yang besar untuk menawar pil permajaan. Jadi selama kita mendapatkan catatan medisnya, kita bisa tahu seperti apa kondisi fisiknya sebelum meminum pil permajaan. Dan persis seperti apa kondisi fisiknya. Selain itu, saya percaya bahwa setelah minum pil permajaan, dia pasti akan meminta tim medisnya melakukan evaluasi baru terhadap tubuhnya untuk pertama kalinya. Dan gunakan sarana ilmiah untuk mempresentasikan semua perubahan secara visual. Itu terjadi di tubuhnya sebelum dan sesudah minum pil. Jadi selama kita bisa mendapatkan catatan medisnya, kita akan dapat mengetahui seberapa efektif seluruh pil permajaan sebenarnya." Marshall berkata, "Bu, sebenarnya, cara teraman adalah membawa ayah ke pelelangan pil permajaan tahun depan. Dan belilah pil itu di tempat dan biarkan dia meminumnya di sana." Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Tapi menurut apa yang kamu katakan, mereka hanya mengadakan lelang setahun sekali, dan tahun ini baru saja berakhir. Jadi kita harus menunggu 1 tahun lagi untuk yang berikutnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan." Wanita tua itu berkata, "Kamu baru saja mendengar dari Gemma, hanya ada 1 pil penghemat darah yang tersisa. Jadi kita harus membuat lebih banyak rencana, lelang adalah rencana terbawah terakhir. Jika kita bisa mendapatkan pil permajaan melalui saluran lain sebelum pelelangan, itu akan sangat bagus." Setelah keluarga Polan mencapai konsensus tentang masalah pil permajaan, wanita tua itu tiba-tiba dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dan tampaknya seluruh orang itu agak tercerahkan. Dengan senyum tergantung di wajahnya yang keriput dan ekspresi penuh harapan. Dia tidak bisa tidak meratapi, agar ayahmu mendapatkan pil permajaan. Dan kemudian cepat untuk menemukan Tama, itu akan bagus. Di samping, Marco buru-buru berkata, "Bu, saya akan mengatur sekelompok orang lain untuk pergi keluar. Dan cari keberadaan Tama untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk yang berharga." Wanita tua itu berkata dengan serius, "Kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya selama bertahun-tahun. Tapi kami belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang Tama. Jadi saya sekarang bertanya-tanya apakah kita akan ke arah yang salah untuk memulai." Marco bertanya, "Bu, apa maksudmu?"
Wanita tua itu berbicara, "Saya ingat bahwa kami pertama kali mencari di seluruh Jakarta beberapa kali. Dan kemudian menyebar dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Tapi setelah mencari lebih dari 10 tahun di sana tanpa petunjuk. Kami terus memperluas cakupan ke seluruh dunia, dan kami belum menemukan petunjuk apapun sampai sekarang." Marco berkata, "Ini masalahnya, Anda tahu, mencari orang itu tidak mudah. Dan terkadang, keberuntungannya tidak begitu baik. Kami telah mencari anak yatim piatu keturunan Indonesia di seluruh dunia. Sekitar usia yang sama dengan Tama, dan kemudian temukan cara untuk mengumpulkan DNA masing-masing. Dan informasi DNA saudara perempuan saya untuk melakukan perbandingan, ini adalah cara yang paling mudah. 1,5 miliar orang Indonesia di dunia, dan seusia Tama, setidaknya ada 100 juta orang. Bahkan jika kita menggunakan semua kemampuan dan sumber daya kita, tidak mungkin membandingkan DNA dari 100 juta orang. Kalau kita bisa mencapai 90%, setidaknya ada 10 juta orang yang tidak akan bisa dibandingkan. Dan, banyak hal yang tidak seperti yang diharapkan, berkali-kali orang yang ingin Anda temukan berada di 10% yang tidak Anda periksa." Teresa pun mengangguk dan berkata, "Kakak kedua benar, keberuntungan adalah sesuatu yang sering tidak bisa digambarkan. Bahkan jika kamu mencari 1 dari 100, mungkin saja menemukan 99 berturut-turut salah." Wanita tua itu juga mengangguk setuju dan berkata, "Jadi saya pikir kita tidak boleh menyebar begitu banyak sekarang." Marco bertanya, "Bu, maksudmu mempersempit pencarian?" "Benar." Wanita tua itu berkata dengan sangat serius, "Saya pikir kemungkinan besar Tama masih di pedesaan." Marco berkata, "Bu, Indonesia memiliki lebih dari 9 juta kilometer persegi, 1,4 miliar orang. Mulai dari awal lagi untuk menemukan Tama, kita butuh setidaknya 10 tahun lagi. Dan negara ini tidak memiliki semua database informasi DNA. Umumnya akan meninggalkan informasi DNA di database informasi. Entah memiliki catatan kriminal atau pergi ke polisi untuk mendaftar mencari kerabat. Jika tidak, informasi DNA kebanyakan orang tidak akan disertakan, sangat sulit ditemukan." Tetapi wanita tua itu berkata dengan sangat serius, "Tidak masalah. Kali ini kita akan mulai dari pencarian domestik. Karena kita sudah memeriksa seluruh Jakarta. Mari kita lakukan penyelidikan menyeluruh terhadap provinsi di sekitar Jakarta, terutama provinsi di selatan Jakarta." Marco mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengatur untuk memulai dengan provinsi di sekitar Jakarta." Marshall berkata, "Mom, Marco, Marvel, dan Teresa sibuk dengan urusan kelompok. Jadi mereka sibuk, jadi kenapa aku tidak tinggal di pedesaan untuk mencari keberadaan Tama setelah aku pergi ke Surabaya kali ini?" Wanita tua itu mengangguk dengan lembut, "Oke." Kali ini, Marvel tertua melihat ponsel yang telah dalam mode jangan ganggu. Dan tiba-tiba berseru, "Sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Faye." "Keluarga Faye?" Marshall mengingat spekulasinya dengan Duncan dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah beberapa skandal pecah?" "Lebih dari sebuah skandal," kata Marvel seenaknya. "Keluarga Faye diperkirakan menyinggung dunia kali ini." Berita itu mengatakan bahwa anak yang diculik dari keluarga Faye. Dia setidaknya menculik 20 gadis tak bersalah yang dianiaya dan dibunuh, dan ada bukti video. Kerumunan tercengang dan semua dipenuhi dengan kengerian. Marshall buru-buru mengeluarkan ponselnya. Baru saja membaca beberapa berita utama yang mendorong dan tahu bahwa saudara lelakinya yang baik. Duncan takut kali ini akan terlambat untuk menyelamatkan hidupnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.